Halo, selamat datang pemirsa semua. Ketemu lagi dengan saya Fitrul Mubarok di kesempatan kali ini kita akan bicarakan mengenai inspeksi diri ya, inspeksi diri di farmasi di CPUB 2018. Untuk materi-materi sebelumnya mengenai CAPA, kemudian validasi pembersihan, validasi proses dapat dicek di link di deskripsi atau dapat di search di Google mengenai eh, apa ya, penjelasan saya mengenai CPUB 2018 macam-macam topik gitu. Baik, bisa kita mulai. Oke, langsung saya mulai saja. Saya langsung mulai aja ya, adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Inspeksi diri ya, kita pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan mengenai inspeksi diri. Ini jadi salah satu bab dalam CPUB 2018, tepatnya bab 8, inspeksi diri. Untuk bab inspeksi diri ini dibandingkan CPUB sebelumnya ada perubahan nama ya, nanti kita akan lihat. Termasuk nanti untuk minggu depan yang mengenai analisis berdasar pembuatan dan analisis kontrak itu dia berubah nama juga menjadi kegiatan alih daya. Jadi untuk yang minggu depan dapat disesuaikan namanya yang menjadi kegiatan alih daya. Nanti dapat dicek di CPOB ya, nanti download aja CPOB, tinggal googling aja di Google, tulis saja download CPOB 2018, nanti keluar yaitu kalau bab alih daya kalau nggak salah bab 11 ya. Oke, inspeksi diri seperti ini. Ini yang saya bicarakan tadi ya adik-adik, bahwa inspeksi diri ini berubah namanya ya. Kalau dulu di CPB 2012 namanya inspeksi diri, audit mutu dan audit. Sekarang menjadi inspeksi diri. Kemudian audit mutu dan audit ini ada di mana? Tetap ada di bab ini, cuma nggak dimunculkan di judul. Tapi pembahasan klausul mengenai audit mutu dan audit ini tetap ada di inspeksi diri. Kemudian untuk minggu depan kan ini ya, pembuatan dan analisis derajat kontrak ini sudah berubah nama menjadi kegiatan alih daya bab 11. Nah, ini nanti untuk ke depan adik-adik dapat mempersiapkan presentasinya disesuaikan dengan namanya ini ya, kegiatan alih daya. Dan ini ada banyak perbedaan ya dengan bab 11 yang DPUB 2012. Jadi saya harap nanti jangan tertukar ya, jangan menggunakan klausul-klausul atau cara pandang atau penjelasan yang lama untuk presentasi minggu depan. Jadi sesuai dengan ini aja, kegiatan alih daya. Oke, ini bab yang kita bicarakan, inspeksi diri. Inspeksi diri ini sering juga disebut juga audit internal atau audit mutu internal, sama saja. Ini outline-nya seperti ini, jadi kita akan bicarakan banyak mengenai ini. Coba nanti saya akan lebih banyak menjelaskan dengan gambar-gambar ya, semoga adik-adik dapat lebih memahami dengan penjelasan seperti itu. Ini tujuan, kemudian ada tingkat kekritisan temuan. Kita nanti lihat ya, temuan itu apa sih, temuan itu kenapa itu menjadi penting, nah itu harus tahu ya. Kemudian aspek untuk inspeksi diri apa saja, itu tim inspeksi diri. Jadi kita melakukan inspeksi diri itu ada timnya, jadi tidak sendiri. Ini kan seperti presentasi kan, kita tidak sendiri kan, ada timnya. Dan cakupan dan frekuensi, sistemnya apakah di industri farmasi itu terintegrasi atau terpisah itu ya. Apakah dia pakai CPOB saja atau CPOB dan CPAKB mungkin, atau CPKB yang kosmetik. Nah, itu bisa macam-macam dalam real lapangannya. Kemudian laporan dan tindak lanjutnya seperti apa. Audit mutu, nah ini yang saya bicarakan tadi, audit mutu, audit dan persetujuan pemasok ini masih tetap ada di bab 8 inspeksi diri, cuma tidak dimunculkan di judul. Contoh formulir inspeksi diri, jadi ada contohnya itu seperti apa. Ini tujuan tadi sudah dipresentasikan juga mengenai tujuan inspeksi diri, yaitu mengevaluasi
apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB ya. Jadi aspek ini utamanya memang aspek produksi dan pengawasan mutu, tapi ini tidak selalu kedua bagian ini ya. Jadi ini seolah-olah produksi sama QC saja. Tapi akan tetapi dalam prakteknya itu justru semuanya itu di QA juga pemastian mutu, di pengadaan, di PPIC maupun gudang juga iya gitu. Jadi jangan salah mengartikan dari klausul ini ya. Jadi ini seolah-olah ngomong produksi dan QC saja, tapi sebenarnya lebih dari itu gitu. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB. Jadi kelemahan ya selalu ada kelemahan, selama sistem itu dibentuk oleh manusia pasti ada kelemahan, dan itu harus kita cari, harus kita buka itu ya. Jadi jangan ditutupi. Kalau internal kita buka semuanya untuk dalam rangka perbaikan. Kalau sudah ditutupi dari awal, itu kita tidak akan tahu mana bagian-bagian atau hal yang bisa kita improve ke depan untuk perbaikan itu. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen, berarti independen itu berarti tidak punya kepentingan ya, tidak punya kepentingan, rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara benar ya. Kemudian inspeksi diri ini hendaklah dilakukan secara rutin, dan di samping itu pada situasi khusus misalnya dalam hal terjadi penarikan obat jadi atau terjadi penolakan yang berulang. Jadi ini inspeksi diri itu dilakukan secara rutin ya, rutinnya itu minimal 1 kali setahun, tapi pada kesempatan tertentu ada case yang sifatnya kritis atau sifatnya mendadak. Itu misalnya ada penarikan produk gitu ya, kemudian ada isu yang kuat di sosial media mengenai produk kita itu ya, misalnya di medsos bilangnya produk A ini kalau minum bisa menyebabkan mencret, dan itu viral di Twitter atau Facebook atau Instagram. Itu industri farmasi yang mempunyai produk A tadi ya harus melakukan langkah-langkah itu untuk melakukan investigasi atau mungkin non-conforming atau deviation, yang pasti harus melakukan penyelidikan, bisa juga melakukan inspeksi diri untuk memperkuat data terkait dengan kasus tadi gitu. Semua saran untuk tindakan perbaikan adalah dilaksanakan ya. Prosedur dan catatan inspeksi diri hendaklah didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif gitu ya. Jadi perlu dilakukan tindak lanjut yang efektif dalam pelaksanaan inspeksi diri ini ya. Ini seperti ini ya, jadi kita harus objektif ya. Jadi ada saran-saran dari auditor. Jadi auditor itu pihak yang melakukan audit ya. Kemudian yang auditi berarti orang yang diaudit itu. Seperti itu. Jadi adik-adik saya harap nanti paham ya apa bedanya auditor dan auditi gitu. Ini dapat mengetahui kekurangan baik yang kritis dan berdampak besar maupun kecil ya. Jadi kita bisa fokus ke kritis-kritis terlebih dahulu. Contoh yang kritis itu mengenai HVAC, misalnya HVAC-nya mati ya, itu kan kritis ya. Atau mungkin sistem pengolahan air, ada kan membutuhkan air ya untuk produksi obat, itu ternyata mati gitu ya. Mati, tidak ada air yang keluar, itu contoh yang kritis. Atau mungkin listrik dari pabrik itu mati, karena sekarang kan hujan ya, dan ternyata gensetnya mati gitu. Jadi kalau ada hujan kemudian pemutusan aliran listrik oleh PLN, tidak bisa beroperasi ya, itu contoh hal yang kritis.
menetapkan cara efektif untuk mencegah terjadi lagi hal yang sama dan untuk melakukan perbaikan. Jadi bukan hanya mencegah terjadi lagi ya, tapi juga melakukan perbaikan. Ini yang saling sering terjadi adalah sudah dilakukan perbaikan tapi kambuh kembali gitu ya. Misalnya kayak adik-adik ini, oh besok untuk kuliah jangan telat ya gitu ya. Oh iya Pak, wah sangat semangat sekali ya. Tahu apa yang terjadi? Besoknya datang telat gitu. Wah itu sering terjadi itu. Ya sama juga dengan di industri farmasi juga sama gitu. Melakukan perbaikan ya, kita sudah melakukan perbaikan, terjadi lagi gitu. Misalnya kayak tadi ya adik-adik, oh saya tidak akan telat besok. Gitu. Besoknya nggak telat beneran, tapi jarak 2 minggu telat lagi ya. Sama di industri farmasi ya juga polanya mirip-mirip juga. Dilakukan perbaikan ya langsung, misalnya tadi kan ada kotoran di koridor berupa tisu gitu ya, sudah dilakukan perbaikan, diambil tisunya itu, minggu pertama nggak terjadi gitu, bulan depan kita ke koridor industri farmasi di fasilitas pembuatan obat, ada lagi ya. Itu contoh kambuhan itu ya. Dan itu namanya sifat manusiawi yang ya kadang bisa dimaklumi, kadang juga disayangkan ya. Kenapa hal-hal kayak itu terjadi kan, berarti kan jatuh pada lubang yang sama itu ya. Nah, ini tingkat kekritisan temuan ini mohon adik-adik dapat memahami, karena tingkat ketemuan ini macam-macam. Tapi kalau kita mengacu ke Perka nomor 14 ya tahun 2019, ini tingkat temuan itu ada 3 kalau menurut BPOM, kritikal atau kritis berat, major sedang, minor ringan gitu. Dan ini adik-adik bisa lihat bahwa ada 3 lingkaran ya. Kalau merah kan artinya bahaya, kalau jingga ini atau kuning artinya ya hati-hatilah gitu. Kalau minor ya berarti ya dapat dimaklumi lah gitu ya, dapat dimaklumi. Dan ini lingkarannya saya sengaja berbeda ukuran. Karena apa? Karena dalam kenyataan itu ya, dalam kenyataan itu yang minor tuh biasanya lebih banyak daripada yang kritis gitu. Kritis itu sedikit tapi fatal, tapi kalau minor tuh banyak itu tapi tidak begitu fatal gitu ya. Major ini ya tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah gitu. Tapi ini sudah warning ya, sudah warning untuk menuju kritikal gitu. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh apa aja yang kritikal, major, minor gitu. Kemudian ada tingkat temuan lain, misalnya observasi, non kritikal, non major, non minor gitu ya. Nah, ini definisi yang dibuat sendiri oleh internal farmasi, jadi ini tidak mengacu ke BPOM. Tapi kalau misalnya dalam pelaksanaan audit itu mereka menggolongkan 1, 2, 3, 4, 5 ditambahi 2 ini boleh. Tapi yang wajib ini harus ada 3 ini. Tanpa ini pun tidak apa-apa. Tanpa temuan tambahan ini tidak apa-apa. Tapi kalau ini sifatnya wajib ya adik-adik ya, kalau kita mengacu ke BPOM ya, karena kalau nggak ada acuannya official resmi dari BPOM, nanti jadi temuan nanti dari temuan kalau audit dari Badan POM itu. Kemudian saya tadi bicara mengenai temuan. Kenapa sih kita harus peduli dengan temuan? Nah ini yang pertanyaan yang banyak orang tanyakan ya. Ya karena ini karena temuan itu kalau banyak dan itu kritis, itu pasti yang pertama akan menambah banyak pekerjaan kita, menambah banyak kerjaan kita di industri farmasi. Itu alasan alasan praktis saja. Kalau alasan yang kedua yang lebih penting adalah mengenai keberlangsungan pabrik tersebut. Jadi kalau banyak temuan gitu, apalagi banyak yang kritis ini, nanti akan berpengaruh terhadap sertifikat CPOB kita itu ya. Bisa dicabut nanti kalau sertifikat CPOB-nya ini dicabut,
otomatis kita tidak dapat berproduksi obat. Kalau kita dapat berproduksi, ya berarti kita nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, ya berarti kita nggak kerja. Kalau kita nggak kerja, nganggur berarti ya. Kalau nggak nganggur, kita nggak punya duit, terus makan apa itu. Nah itulah itu reaksi berantainya ya. Ya persis kayak adik-adik ini kalau misalnya ujian gitu ya, ujian skripsi kan, temuan itu diibaratkan seperti pertanyaan-pertanyaan dosen yang sulit sekali dan sampean tidak bisa menjawabnya itu. Kan sampean kalau tidak menjawab kan secara psikologis kan pasti kecewa pada diri sendiri gitu. Kedua, ya kalau saya nggak bisa jawab, berarti resikonya saya nggak lulus nih ujian skripsi itu. Kalau nggak lulus berarti saya sudah keluar duit, tidak 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 berhasil, kemudian kelulusannya bisa tertunda. Kalau tertunda kan otomatis bayar lagi ya semester berikutnya. Kemudian kalau misalnya saya bisa tertunda, berarti kalau tertunda berarti saya belum bisa lulus tuh. Kalau nggak lulus kan uang keluar lagi terus gitu ya. Terus belum beban secara moral ya. Teman-temannya yang lain udah lulus, sudah sekian skripsi, kok saya masih belum. Kemudian kita datang ke kampus, yang ditanyain skripsi lagi gitu, skripsi lagi, kayak nggak ada yang lain itu kan. Jadi beban mental kan. Pulang ke rumah ditanyain orang tuanya skripsi lagi gitu ya. Seperti itulah temuan tuh. Jadi seperti itu temuan tuh adik-adik, kalau saya mendeskripsikan dekat dengan mahasiswa ya. Saya juga bisa sih mendeskripsikan temuan ini misalnya kayak jodoh gitu ya. Oh teman-teman saya udah nikah semua, kok saya belum tuh. Nah, kan kalau ditanyain gitu kan nggak enak kan ya. Ya sama ini dengan temuan. Jadi kalau misalnya kita ditanya auditor, kok ini belum dilakukan pemeriksaan ini ya sesuai farmakope loh. Ya kan kalau itu beneran kan kita jawabnya kan nggak enak ya. Kalau sudah itu kan kita bisa puas ya. Oh saya sudah melakukan pemeriksaan kadar metformin sesuai farmakope 6 itu halaman 932 misal gitu. Kan kita bisa jawab itu kan enak tanpa beban ya. Berbeda dengan oh saya belum melakukan pemeriksaan itu sesuai farmakope gitu. Nah itu kan jadi kita dianggap nggak kerja, itu nggak kerja tapi kok salah terus gitu ya. Kan nggak enak ya seperti itu. Kritikal atau kritis berat ini, kritikal adalah kekurangan yang mempengaruhi mutu ya. Ini poinnya adalah mempengaruhi mutu ya. Pengaruh ke mutu obat dan dapat mengakibatkan reaksi fatal yang terjadi kesehatan konsumen sampai kematian itu. Contohnya adalah pencemaran silang. Misalnya kita produksi paracetamol tapi masuk ibuprofen di situ. Itu udah pencemaran silang. Produk steril diletakkan terbuat di daerah non aseptis. Nah ini kan tidak boleh ya. Jadi ada produk steril misalnya infus itu diletakkan di gudang jadi gitu ya. Jadi belum, produk steril itu masih berupa cairan gitu tapi diletakkan di gudang. Nah itu jelas salah itu ya. Air murni untuk injeksi tercemar. Nah ini nggak boleh juga, ini salah penandaan misalnya. Penandaannya misalnya obat itu labelnya harusnya tertulis ibuprofen tapi ada operator yang salah ngambil label sehingga yang tertempel di obat tersebut paracetamol. Nah itu kan salah satu yang kritis ya. Ini pernah terjadi ini untuk beberapa tahun yang lalu ada penarikan obat besar-besaran ya dari industri farmasi yang terkenal itu ya untuk injeksi. Ini ya kemungkinan besar karena salah penandaan. Karyawan yang belum terlatih bekerja di daerah pengisian steril aseptis. Jadi ada yang karyawan baru gitu ya. Jadi kita rekrut karyawan, ternyata dia historisnya itu tukang batu misalnya gitu ya. Direkrut hari Senin tuh, masuk hari Senin langsung masuk ke pencampuran obat steril. Nah itu jelas salah itu. Historisnya aja tukang batu, kemudian hari pertama langsung kerja gitu di tempat yang paling kritis. Nah itu jelas salah itu kalau kita pakai cara pandang CPOB.
Nah, ini ya penjelasan detailnya ya melibatkan penurunan mutu, kemudian pengelolaan obat tanpa kewenangan misalnya ini ya. Ini contoh pabrik obat ilegal itu ya, obat herbal yang dicampuri BKO itu kan contoh kegiatan pengelolaan obat yang tanpa kewenangan. Menunjukkan adanya pembuatan, pengadaan, distribusi, penyerahan yang ilegal atau palsu gitu. Jadi distribusi obat palsu gitu contohnya. Temuan sistemik menggambarkan situasi yang dapat mengenai resiko kesehatan. Temuan sistemik itu misalnya CPOB 2018 tidak dilaksanakan menyeluruh gitu. Jadi misalnya pabrik itu tidak mempunyai HVAC, kemudian ada HVAC-nya rusak tapi nggak diperbaiki, tetap jalan produksi gitu, misalnya seperti itu sudah sistemik ya. Bersifat kecurangan, pemalsuan produk atau data atau informasi itu. Nah ini kalau sudah pemalsuan ini repot nih kalau urusannya sama BPOM, bisa masuk ke ranah kriminal juga ini. Major, ini major berdampak besar, kekurangan yang mempengaruhi mutu obat tapi tidak berdampak fatal terhadap kesehatan konsumen. Jadi ini kuncinya berdampak fatal ya. Dan peralatan ukur utama tidak dikalibrasi atau di luar batas kalibrasi ya. Ini contoh yang tadi ya, ada spektrofotometer tidak dikalibrasi gitu ya, padahal dia untuk pemeriksaan kadar obat metformin misalnya. Penyimpangan dalam proses tidak dikomunikasi dengan benar, jadi lakukan audit internal, ada penyimpangan, ya ada penyimpangan itu tidak ditulis gitu. Nah, itu contoh dokumentasi yang tidak benar. Tidak lengkap pengisian catatan batch, misalnya ada 40 halaman batch itu ya, ternyata ada 3 atau 4 halaman yang terlewat gitu. Nah, itu contoh temuan major. Tidak dilakukan inspeksi terhadap perusahaan penerima kontrak. Nah, ini tidak dilakukan inspeksi ya. Ini misalnya inspeksi, kita melakukan ini maklun nih, misalnya ke perusahaan B gitu ya. Kita produksi obat metformin di perusahaan B tapi tidak dilakukan inspeksi gitu, atau tidak dilakukan audit ke makluner tadi ya. Itu contoh temuan major ya. Kalau mungkin temuannya satu sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau ini banyak gitu ya, nah itu temuan major yang banyak ini ukurannya kita juga belum ada kesepakatan ya. Uh, Kalau misalnya banyak, misalnya ada 15 tapi major semua, nah itu nanti masuknya bukan major lagi tuh. Nah, itu bisa dikategorikan kritis itu, karena industri farmasi itu tidak melakukan penerapan CPOB yang sistemik gitu ya. Kalau sudah banyak kan berarti dia penerapannya parsial atau tidak sistemik ya. Nah itu nanti masuk ke klausul kritikal gitu. Menyebabkan potensi penurunan obat, ini potensi penyimpangan, temuan sistemik, kemudian penggunaan obat ini tidak konsisten. Nah ini ngomongin tidak konsisten, tapi kalau tadi sistemik dan menyebabkan fatal itu masuk ke kritikal. Ini minor ringan ini kalau kita audit ya paling banyak ini temuannya yang bersifat minor atau inspeksi. Jadi temuan ini biasanya paling banyak di industri farmasi. Dampaknya kecil, misalnya dari logbook itu dari 20 baris ada yang satu nggak diisi gitu, padahal itu harusnya sudah diisi hari itu gitu. Itu contoh temuan minor. Pembersihan gudang yang tidak sesuai jadwal, permukaan dinding retak itu. Nah ini paling sering terjadi ini, karena kita tahu ya bahwa bangunan itu kalau nggak dipelihara secara rutin nanti akan retak, minimal catnya retak ini. Ditulis dengan pensil nih, seragam kerja tidak dipakai secara benar, misalnya ada operator dia harusnya pakai masker, tidak pakai masker itu. Nah itu contoh minor. Ini penurunan obat tidak menyebabkan potensi, bukan merupakan temuan sistemik ya, tidak menyebabkan risiko terhadap kesehatan. Tadi kan misalnya catatan penulisan alat itu, pemakaian alat spektro itu tiap hari kan harus ditulis ya, dari jam berapa sampai jam berapa, orang siapa yang menggunakan, itu ternyata nggak ditulis. Itu kan contoh temuan minor.
kan tidak menyebabkan risiko ya terhadap kesehatan. Kalau catatan nggak ditulis kan mungkin ya nggak apa-apa ya, nggak pengaruh ke hasil pengukuran kadar metformin gitu kan. Nah itu kan masih nggak apa-apa. Tapi kalau temuannya itu tidak dilakukan pemeriksaan kadar metformin, nah itu sudah temuan kritis itu. Tapi kalau temuannya bilangnya sudah dilakukan pemeriksaan kadar sesuai dengan SOP pemeriksaan kadar metformin, tapi logbook pemakaian alat spektrometer tidak ditulis lengkap di dalam logbook sesuai SOP, ya itu termasuk temuan ringan. Ini aspek untuk inspeksi diri ini banyak aspeknya, mulai dari berbagai rujukan ya untuk tim inspeksi diri. Jadi selengkap mungkin meliputi semua aspek yang disertai sejumlah pertanyaan. Jadi daftar pertanyaan dari industri farmasi harus mempunyai daftar pertanyaan, dan daftar pertanyaan ini wajib ada di SOP untuk inspeksi diri, karena di CPOP bilangnya seperti itu. Jadi daftar pertanyaan ini semacam kisi-kisi ya. Kalau adik-adik kan suka ya kisi-kisi ujian ya seperti itu. Jadi waktu kita melakukan inspeksi diri, kita sudah ada bayangan dan kisi-kisi sehingga akan lebih siap gitu. Tapi dalam prakteknya nanti kisi-kisi tersebut sering tidak manjur ya, maksudnya tidak manjur tuh sudah belajar ini ternyata besok nggak keluar tuh. Nah itu contohnya. Sama ini kita sudah siapkan itu, terutama di lapangan pertanyaan tersebut sudah nggak relevan tuh. Jadi kita sebagai auditor juga harus melakukan improvisasi ya, improvisasi. Jadi tidak kaku mengacu ke daftar pertanyaan. Hendaklah diperbarui secara berkala agar selalu mengikuti dan meliputi perubahan peraturan pemerintah kebijakan perusahaan itu ya. Jadi daftar pertanyaan di update terus ya. Misalnya kita punya daftar pertanyaan, itu daftar pertanyaan kita susun berdasarkan CPOP 2012, ternyata ada banyak hal yang sudah berubah, nah itu nggak diupdate. Nah itu nanti jadi temuan minor itu kalau ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan ya aman berarti. Ini contoh undangan inspeksi. Jadi saya boleh bilang adik-adik dalam melakukan inspeksi diri itu kita tidak ujuk-ujuk gitu ya. Oh hari ini saya mau ke produksi saja itu. Kalau yang terencana tidak mendadak seperti itu. Kalau sifatnya mendadak juga boleh saja ke bagian QA atau bagian QC itu melakukan ke tempat lain. Tapi kalau dalam konteks ini sudah terencana gitu ya, sudah terencana dari awal, maka harus dimulai dari undangan terlebih dahulu, kemudian nanti ada opening, pembukaan, kemudian auditor melakukan rencana audit, menyiapkan daftar inspeksi, dan membuat laporan gitu ya, dan terakhir membuat menagih temuan itu ke auditi ya, apakah sudah dilakukan atau belum. Ini contoh undangan inspeksi diri seperti ini. Boleh pakai email, boleh pakai kertas, tapi kalau sekarang ini zaman digital kita pakai email saja ya. Jadi hari detik itu juga langsung terkirim ke semuanya. Nah, cuma ya itu kelemahannya, tidak semua orang mau buka email gitu ya. Email, ada notifikasi email di HP nggak dibuka, giliran ada notifikasi WA dibuka itu ya. Itu sering terjadi itu. Apalagi kalau WA-nya itu berasal dari gebetan yang langsung dibuka gitu. Giliran itu dari atasannya, wah nanti aja pura-pura nggak tahu. Nah biasanya yang terjadi sama dengan mahasiswa maksudnya. Ya nggak apa-apa lah, manusiawi sekali ya. Ini contohnya undangan. Tim inspeksi diri ini, anggota tim ini dipilih dari bagian-bagian produksi, bisa UC juga, QA, R&D, teknik gitu, bisa pengadaan, PPIC, gudang gitu ya. Jumlah anggota tim tergantung dari kebutuhan masing-masing, sedikitnya 3 orang gitu ya. Jadi ini minimal 3 orang. Kalau bisa ada apotekernya, ada yang asisten apoteker, kemudian ada pelaksana atau supervisor. Jadi lebih baik dalam tim itu dikombinasi ya, dari berbagai latar belakang, dengan misalnya 3 apoteker dari bagian QC khusus ke produksi ya, itu saya rasa kurang bagus ya, karena
tidak ada kombinasi orang dengan berbagai latar belakang ya, nanti penggaliannya terhadap pertanyaan atau temuan itu tidak akan luas nanti. Terdiri dari tenaga teknis yang kompeten, memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pemastian mutu dalam kegiatan pembuatan obat. Nah, ini agak sulit ya kita mencari orang yang awareness-nya tinggi. Jadi rata-rata orang itu melakukan biasanya formalitas. Sebaiknya tim mengikut sertakan seorang dari manajemen perusahaan yang bila perlu dapat mengambil keputusan langsung di tempat dan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan segera dilakukan perbaikan yang perlu. Jadi kalau kita menyertakan manajemen puncak itu ya, manajemen puncak, dia kan punya kewenangan finansial ya, decision misalnya, oh HVAC misalnya kurang dingin, dan kita ternyata dicek oleh orang teknik, ini kompresornya perlu ganti baru gitu, misalnya seperti itu. Kompresor kan harganya bukan 100.000, bukan 200.000 ya, tapi bisa 100 juta, 200 juta gitu. Itu kan keputusan finansial yang besar seperti itu kan, kalau ada manajemen dan dia melihat langsung, dia akan mengerti gitu ya, dan dia juga punya kewenangan dan memerintahkan untuk pembelian sesuatu yang mahal ya, itu akan cepat realisasi ya. Kalau misalnya manajemen puncak tadi peduli ya, tapi kalau dia tidak peduli, ngapain kita harus beli ini, mendingan kita simpan itu supaya keuntungan kita perusahaan lebih gede ya, bisa juga ya model-model manajemen seperti itu ya. Dapat ditunjuk dari dalam atau luar perusahaan. Jadi inspeksi diri ini bisa internal, kalau kita membutuhkan orang dari luar juga bisa. Ini struktur organisasi di industri farmasi. Jadi secara umum seperti ini adik-adik, dewan komisaris, ada presiden direktur, ini ada plant director, seperti ini, production manager, QC, QA, R&D gitu, teknik gitu. Jadi seperti ini, misalnya nanti bagian teknik ngaudit ke bagian QA gitu ya, seperti itu. Misalnya teknik ke bagian mana QA. Di sini nggak kelihatan ya, misalnya ke QC aja ya. Ini audit ke QC. Dan bagian QC ngauditnya ke PPIC gitu ya. Bagian PPIC ngaudit ke supervisor produksi gitu. Supervisor produksi dia ngaudit ke manajer teknik gitu. Jangan nanti saling berlawanan. Misalnya gini, orang QC ke PPIC ngaudit. Nah, ini jangan nanti melakukan melakukan audit sini, ini jangan dilakukan adik-adik. Kenapa? Nanti balas dendam nanti. Ini saling balas dendam sehingga nanti diskusinya dia akan destruktif, malah tujuan kita untuk continuous improvement tidak tercapai itu ya. Nah, seperti ini contoh audit internal dilakukan audit silang ya antar bagian. Ini ilustrasi inspeksi diri. Nah, ini misalnya ini bagian dari R&D gitu ya. Dia ke produksi, dia membawa note gitu ya, mengecek apakah dilakukan produksi sesuai standar atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau di sini bisa dilihat ya adik-adik, ini sudah ada temuan. Kalau adik-adik temuannya apa? Nggak ada masker ya, ini nggak pakai masker. Tapi kok ininya pakai masker itu. Nah, ini perlu diperjelas nih. Kok ini pakai masker, yang ini enggak itu. APD-nya enggak lengkap. Nah, ini misalnya ini dari bagian produksi ke QC itu, mengecek apakah ada penerapannya atau tidak itu di sana. Misalnya ini bisa jadi temuan juga ya, ada ini kan meja analisis ya, kalau yang ada di QC di kampus juga banyak. Ini misalnya ada reagen-reagen seperti ini diletakkan di lantai ya, itu jelas salah itu. Nah, kemudian ada misalnya reagen A itu, ini misalnya reagen A ini di labelnya tertulis disimpan pada suhu -5 itu, tapi di
diletakkan di sini ya. Kita akan tahu ya ruangan nggak mungkin yang -5, ini salah lagi, jadi temuan gitu. Jadi tipsnya kalau adik-adik jadi auditor itu otaknya harus negatif thinking yang banyak ya, negatif thinking plus critical thinking ya, jadi harus curiga terus itu. Tapi ya tetap nanti waktu mengeluarkan argumen tetap harus sopan ya, tidak boleh emosi gitu ya. Ini contohnya audit internal ya. Cakupan dan frekuensi ini mencakup semua bagian pemastian mutu, produksi, pengawasan mutu, teknik, gudang, kemudian bisa ke pengadaan, BPAC, HRD gitu ya, bagian umum itu. Kalau perlu bagian kantin sekalian gitu. Wah, itu paling enak ya ngaudit bagian kantin ya. Ditemukan itu. Apa temuannya di bagian kantin, adik-adik? Oh, apa? Temuannya contohnya makanan di kantin nggak enak ya. Wah, jadikan temuan ya. Wah, supaya nanti makanan di kantin jadi enak itu ya. Kalau bisa gratis itu. Wah, itu kalau senang ya kalau kita ngaudit ke kantin gitu ya. Kemudian ini perusahaan adalah menyiapkan program inspeksi diri dan mencakup frekuensi. Tadi kan sudah diungkapkan ya bahwa inspeksi diri dilakukan minimal 1 tahun sekali ya. Tapi akan lebih baik kalau best practice-nya itu 2 kali dalam setahun. Lebih sering juga lebih bagus. Tapi kalau terlalu sering juga nanti auditor dan audit itu tidak punya waktu ya untuk melakukan pekerjaan rutinnya gitu ya. Perusahaan hendaklah menyiapkan program inspeksi diri mencakup frekuensi tadi 1 tahun sekali minimal. Untuk bagian tertentu dari produksi misalnya pembuatan kredil dilakukan inspeksi diri lebih sering sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi untuk tempat-tempat yang kritis seperti steril gitu ya, atau lab mikrobiologi itu lebih sering tidak apa-apa, atau kita pilih orang-orang yang lebih rewel mungkin ya, lebih rewel untuk ngaudit ke bagian steril itu. Nah, ini adik-adik di industri farmasi kita tahu bahwa tidak hanya ada satu sistem yang dianut atau diimplementasi di industri farmasi. Industri farmasi itu rata-rata setahu saya menerapkan CPOB 2018 dan minimal ada ISO 9001 2015. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi ini biasanya yang paling sering adalah CPOB 2018 dan ISO 9001 itu. Nah, ini kalau misalnya ada dua sistem yang diimplementasikan dalam pabrik, itu bisa dilakukan penerapan sistem terintegrasi dari SOP-nya, SOP, prosedur, form itu jadi satu ya antara CPOB dengan ISO itu. Atau mungkin sekarang yang trending ini sistem jaminan halal ya, S23.000 itu. Ini kalau kita ngomongin halal ini seru sekali ya. Mungkin adik-adik belum tahu ya bahwa alkohol itu dalam sistem jaminan halal itu termasuk halal ya. Nah, itu belum tahu kan alkohol. Jadi alkohol yang diproduksi dari industri kimia itu termasuk halal kalau kita ngacunya ke sistem jaminan halal dari LPPOM UI ya. Tapi kalau adik-adik ngadopsinya ke mazhab apa gitu ya bisa jadi itu haram tuh. Tapi kalau kita ngacunya ke sistem jaminan halal, alkohol yang diproduksi dari industri non-commer kayak industri kimia gitu, itu halal ya. Dapat disatukan kegiatan inspeksi diri terintegrasi sehingga cakupan akan menjadi luas itu ya. Jadi akan lebih baik kalau kita punya banyak sistem integrasi, ini bisa 3 atau 4 itu jadikan satu aja. Jadi inspeksi diri itu mencakup CPOB, CPOTB atau ISO gitu. Kalau dia menerapkan 3, jadi sekali pukul dapat 3 burung gitu ya. Sekali lempar batu 1 dapat 3 burung gitu ya. Jadi seperti itu enaknya ya. Tapi kalau ada sistem yang dia secara manual mutu diminta terpisah itu ya dilakukan terpisah aja gitu. Saya juga kurang tahu ya misalnya apa itu ya. Tapi rata-rata sistem itu bisa diintegrasikan ya.
Tapi kalau industri tersebut memutuskan, oh untuk CPOB dan CPKB ini integrasi saja itu. Tapi kalau halal ini auditnya terpisah ya itu. Nah itu boleh tidak? Ya boleh saja itu. Jadi ini pilihan ya adik-adik mau jadikan satu atau atau terpisah itu dua-duanya benar ya tergantung industrinya itu. Ini untuk laporan tindak lanjut ini tim hendaklah fokus pada tujuan yaitu untuk menemukan hal yang memerlukan perbaikan. Jadi waktu kita audit diskusi dengan auditi itu kita fokus ke temuan yang sifatnya kritis dan sangat sangat perlu diperbaiki ya. Jadi nanti kita datang ke audit itu jangan malah curhat gitu ya. Curhat terus ngerasani atasan gitu ya. Wah itu nggak fokus tuh namanya. Atau ngerasani temannya yang lain tuh. Jadi malah kayak ngerumpi jadinya, bukan audit, ngerumpi itu. Kayak ibu PKK gitu ngerumpi jadinya. Mencakup semua temuan dan tingkat kekurangan terhadap temuan serta saran tindakan perbaikan dengan tepat, mempertimbangkan tingkat kekurangan untuk memenuhi prioritas pelaksanaan perbaikan gitu. Jadi seperti itu adik-adik. Tindak lanjut ini manajemen evaluasi laporan inspeksi diri dan tindakan perbaikan. Dibuat program tindak lanjut yang efektif. Jadi manajemen itu nanti kita lapori ya adik-adik. Kan temuannya bisa satu inspeksi audit kan bisa sampai 20 temuan itu ya. Jadi langsung kita bisa simpulkan atau kita bisa sortir itu mana 3 temuan yang paling penting gitu ya. Dan itu kita ngomong ke manajemen, Pak ini tolong 3 ini kami minta support gitu, baik support dari sisi perintah maupun support dari sisi finansial ya. Karena kalau nanti yang ngomong itu dari manajemennya, kalau kita ini ngomong dari manajemennya gitu ya, yang ngomong manajemen dengan yang ngomong pelaksana pasti efeknya akan berbeda gitu. Efeknya akan berbeda. Jadi kalau yang sudah ngomong manajemen nanti bawahannya itu nanti dia akan lebih serius ya, lebih serius dalam menanggapinya itu. Ini audit mutu ini berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Mohon maaf ya adik-adik, ini ada suara bayi. Bentar ya. Mohon maaf ini ada gangguan. Oke, audit mutu ini berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Jadi meliputi pemeriksaan, ini hampir sama sih dengan inspeksi diri, cuma dia fokusnya ke mutu. Auditnya bisa dari luar atau independen. Nah, kalau dari luar independen, kalau dari luar perusahaan biasanya bayar ya. Nampaknya jarang ya orang jauh-jauh dari mana itu datang ke pabrik cuma dibayar. Makasih mas gitu kan, nggak mungkin ya gitu. Dapat juga diperluas terhadap audit pemasok dan penerima kontrak itu. Jadi seperti itu. Audit dan persesuaian pemasok ini juga ada. Ini pemasok QA bersama bagian terkait, misalnya bagian pengadaan. Jadi ada daftar pemasok ya adik-adik, daftar approval vendor itu. Jadi ada daftar yang sudah disetujui oleh bagian QA dan pengadaan. Daftar pemasok bahan awal ini ditinjau secara berkala, misalnya ya harus ditinjau, misalnya ada vendor yang ternyata tutup ya karena corona, dia bangkrut ya, itu berarti kan harus ditinjau ulang ya, jangan dimasukin lagi ke daftar gitu. Kalau dia udah bangkrut kan nggak bisa supply lagi ya, ngapain dimasukkan daftar pemasok misalnya gitu. Sebelum dievaluasi untuk memastikan bahwa pemasok masuk ke dalam kategori pemasok yang disetujui itu. Jadi kalau sudah masuk ke pemasok disetujui, jadi kita sudah tahu bahwa vendor tersebut atau pemasok tersebut sudah lengkap badan hukumnya, ada NPWP-nya, kemudian ada company profile-nya, dia perusahaan yang legal bukan ilegal gitu ya. Nanti kan kalau kita beli sesuatu ke perusahaan yang ilegal itu kan jadi masalah ke hukum ya, itu repot nanti. Jadi kita harus memastikan pertama legalitas dari pemasok tersebut.
Untuk lakukan penyaluran masuk adalah dibuat daftar periksa, mempertimbangkan riwayat pemasok, sifat bahan yang disuplai itu. Jadi riwayatnya vendor ini kalau dia ngirimnya tepat waktu, kita kasih skor 5 misalnya. Dan sifat bahan yang disuplai ini sudah tepat waktu, dia steril lagi. Jadi kasih nilai ini 5, ini 5, 5 kali 5 25 itu. Kalau ada vendor yang riwayat pemasoknya dia suka telatan, kita kasih angka 2 misalnya. Ternyata bahan yang disuplai itu juga steril. Nah, 5 kan 2 kali 5 10. Yang vendor pertama tadi 25 ya, berarti pilih yang angkanya 25 dong gitu ya. Ini contoh formulir inspeksi diri, ada rencana, daftar pertanyaan, laporan, daftar temuan, audit, CAPA. Kemudian ini ada formulir tambahan juga, nanti bisa kita lihat ya. Oke, mungkin saya kasih lihat dulu ya mengenai daftar-daftar pertanyaan tadi. Organisasi ini misalnya ini yang diaudit, jadi kita full gitu, kita arsir ya, menunjukkan bahwa kita ngaudit ke sini gitu. Ini prioritas audit, jadi seperti ini ada prioritasnya sendiri-sendiri. Lama audit itu berapa lama, mau 2 jam atau 1 jam gitu. Ini daftar pertanyaan seperti ini contohnya. Ini auditornya John, Clark, David itu ya. Auditinya Harry, Michael, Robert gitu. Ini CPOB, ini apakah ada kajian risiko gitu. Nanti dijawab hasilnya oke atau tidak. Auditi nanti harus menunjukkan ya, jadi bukan hanya ngomong apakah ada kajian risiko di bagian QC. Orang QC-nya si Harry ini ngomong ada itu, terus ditulis oke ya, itu kalau menurut saya salah gitu ya. Adanya itu jadi John ini kan nanya ke Harry ya, apakah ada kajian risiko mutu, Harry-nya jawab ada. Kalau ini John harus segera mengejar ya, adanya itu mana dokumennya, bisa kita lihat bersama. Oh ada pak, ini sedang dicari gitu ya. Kalau kayak ada dan sedang dicari kan PHP ya namanya, kita nggak tahu itu ada beneran atau enggak. Itu contoh audit yang masih amatiran ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengejar mana buktinya. Jadi kalau kita ngomong audit internal ya harus ada buktinya, bukan hanya katanya itu ya. Katanya si A, katanya si B, katanya, bahkan katanya tukang kebun juga udah serba nggak jelas itu kalau kata-katanya. Apakah di area Gedung QC sudah ada program pengendalian hama? Itu ada ya, berarti kan ini programnya mana, itu mana dokumennya itu. Nah itu contoh-contoh pelaksanaan audit ya. Jadi daftar pertanyaannya bisa panjang sekali ini, seperti ini. Kalau sudah dilakukan pengecekan ini, kemudian dilakukan laporan temuan gitu ya. Ada berapa temuannya itu. Ini yang saya katakan tadi, ada major, minor, critical gitu ya. Observation. Nah ini kriteria tambahan ya. Minor, major, critical gitu. Seperti itu. Nah itu dia temukan minor 2 gitu ya. Kemudian laporan ada, jadi laporannya bisa bebas adik-adik, mau satu form itu langsung dirangkum semuanya boleh, atau satu-satu. Tapi kalau di form ini satu temuan satu form itu ya. Jadi makin banyak temuan dia harus isi makin banyak form itu. Ini kan kebetulan ketemuannya 2 ya. Tadi kan 2 ya. Sorry. Ini kan tadi temuannya 2 ya adik-adik. 2. Ya berarti laporannya harusnya ada 21. Nah ini 2 ya, cocok ya. Jadi jangan sampai temuannya ada 3, laporannya cuma 2, itu berarti salah, itu selisih 1 hilang kemana itu. Jadi ini contoh hasil perbaikannya. Ini enggak ada label gitu ya tadi, dan penyimpanan alat tanpa penandaan, jadi ini alat dikasih di bawah gitu, terus ini penandaannya enggak ada, itu jadi temuan gitu. Contohnya seperti itu.
Nah ini contoh. Nah ini sudah dikasih label perbaikan. Nah ini membuat capa ya adik-adik. Kita sudah bicara capa atau belum ya? Nanti capa itu bentuknya gini, temuannya apa? Ini kan tadi ada 2 temuan ya, harusnya 2 di sini. Nah, nanti kalau cuma 1 ya berarti salah gitu. Persyaratannya apa? Nah, ini kita pantau ya efektivitasnya apakah sudah dilakukan atau belum. Tapi kalau lihat bukti-bukti di sini sudah dilakukan ya, ini label sudah dilakukan jadi bisa close untuk mengenai label ya. Label rusak ini sudah close kan ini ya, itu kan sudah dilaksanakan. Ya harus ada buktinya, bukti bisa berupa foto ya seperti ini. Jadi nanti ngeceknya jangan sudah dilakukan belum, sudah itu mana buktinya, ya sudah gitu, pokoknya sudah itu. Nah, itu kan nggak selesai kalau kita debat kusir itu. Kemudian ini contoh formulir verifikasi capa ya, capanya verifikasinya seperti ini. Jadi ini dikolek dari semua bagian, ini misalnya dari pengawasan mutu, kemudian dari teknik, kemudian dari mana lagi akuntansi, semuanya dikoleksi ya, dijadikan satu bundle gitu. Kemudian diregistrasi dari semua ini bisa banyak halaman. Nanti kita pantau apakah sudah di close sama oleh auditor terkait atau tidak. Kemudian nanti dilakukan pengelompokan ya. Yang ini ya saya bicarakan tadi kan temuannya bisa banyak ya, ini bahkan kalau di total ini lebih dari 100 ya adik-adik semua temuan. Ini nah nanti kita lapor ke manajemen, Pak ini ada 10 kritikal ini yang Bapak harus tahu gitu ya, Bapak atau Ibu harus tahu, dan kami butuh support ini untuk melakukan perbaikan gitu. Misalnya support dana, support perintah atau support yang lain ya. Biasanya kendalanya di dana ya. Kalau yang bisa memutuskan harus beli ini atau mungkin harus pengadaan ini kan dari manajemen puncak ya. Kita hanya bisa mengusulkan, makanya kita perlu melibatkan manajemen puncak. Terima kasih pemirsa semuanya telah menonton ya atau mendengarkan penjelasan saya mengenai inspeksi diri di CPUB 2018. Kita tahu tidak banyak perubahan di CPUB 2012 dengan 2012 mengenai inspeksi diri ini. Jadi semoga dapat membantu pemirsa sekalian dalam memahami bab 8 inspeksi diri ini dan bagaimana penerapannya di industri farmasi. Untuk artikel saya yang lain, saya juga pernah menulis mengenai inspeksi diri ini di blog, dapat di search di Google atau mungkin datang ke farmasiindustri.com di daftar artikel, nanti bisa di search mengenai tulisan saya mengenai inspeksi diri. Kemudian dapat juga dikunjungi channel-channel video saya mengenai industri farmasi yang lain seperti sediaan bahan aktif steril, capa, sistem mutu, dokumentasi, validasi proses, validasi pembersihan, dan CPUB secara umum. Dapat dicari di channel saya Fitrul Mubarak ya, Fitrul Mubarak. Nanti dapat di search ini di dalam sini, di dalam search, bagian search dari Google ya. Semoga dapat membantu pemirsa sekalian dalam memahami CPUB. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.